Bercakap bersama, mencari makna. Nah, ini program bincang kita kembali menemani kalian di Askara Channel hari ini. Ya, jadi hari ini Bias Paris kembali menjadi host. Kita akan bercakap-cakap dengan salah seorang narasumber kita, Ibu Ety Rahmawati, yang sudah siap di studio dan kita akan ngobrol seputar mandiri secara finansial. Nah, bagaimana percakapannya? Selamat menyaksikan. Ya, jadi bincang kita kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol atau berbincang bareng Bu Ety nih. Ya, terima kasih Bu Ety sudah hadir di studio dan mau berbincang dengan saya. Nah, biasanya Bu Ety ini bincangnya sama Mbak Lina sebelum-sebelumnya. Dan sekarang saya berkesempatan untuk ngobrol sama Bu Ety. Nah, Bu Ety ini kan pekerjaannya di bidang keuangan nih, nggak jauh-jauh dari uang nih. Nah, jadi saya ingin tanya nih Bu Ety, sebagai anak muda nih ya, sebenarnya mandiri finansial itu apa ya Bu Ety? Ya, kalau mandiri finansial itu sebenarnya tidak tergantung kepada orang-orang yang mengasihi kita, seperti orang tua kita. Jadi kalau kita sudah mandiri secara finansial, artinya kita nggak bergantung lagi sama orang tua kita atau kakak kita. Kan bisa ya, ada ya anak-anak muda yang masih bergantung sama orang tua, masih bergantung sama kakak yang lebih punya penghasilan lebih banyak gitu. Jadi secara finansial kita itu sudah nggak ada ketergantungan lagi sama mereka. Jadi bisa dibilang kita sudah benar-benar mandiri gitu. Makanya mandiri secara finansial gitu. Ya, jadi sebagai orang muda yang baru biasanya itu arah tujuannya untuk masuk ke dalam mandiri finansial. Jadi supaya kita nggak lagi bergantung pada orang tua, kepada kakak, kepada orang-orang yang mengasihi kita lah. Biasanya kan masih ikut menolong lah, dibilang gitu ya. Nah, itu mandiri finansial. Berarti bisa dibilang fase waktu perubahan itu ya Bu ya. Mungkin habis kuliah atau habis sekolah gitu, akhirnya dia bekerja. Ya, benar. Memang ketika kita masih sekolah, biasanya kita bergantung ya penuh. Tapi kalau sudah mulai kuliah sih biasanya ada juga yang sudah mulai mandiri, misalnya ya sambil kerja sambil kuliah. Cuman itu biasanya kebanyakan hanya cukup untuk membayar uang kuliah, cukup ya kebanyakan sih ya. Tetapi ketika kita sudah mulai selesai semuanya, kemudian kita mulai bekerja, biasanya itu arahnya kepada kita harus mulai mandiri secara finansial gitu. Jadi harus arahnya harus ke sana sih memang supaya kita bisa mandiri secara finansial. Ya, supaya nggak bergantung lagi gitulah ya. Bener. Nah, ngomong-ngomong supaya kita nggak bergantung lagi atau kita bisa mandiri secara finansial. Nah, itu langkah apa sih Bu yang harusnya kita bisa lakukan? Ya, biasanya kan kita harus punya target pertama. Punya target? Ya, pertamanya punya target yang realistis. Jadi kapan kita akan menginginkan lepas dari orang tua misalnya. Ketika kita lulus kuliah, kemudian atau sekolah dan kita mulai bekerja, kita harus punya target. Kalau nggak ada target misalnya, saya nanti ketika saya lulus biasanya usia 22 ya. Kemudian di usia 24 saya harus benar-benar sudah mandiri. Saya tidak lagi bergantung pada orang tua. Nah, itu harus ada target. Yang pertama memang harus ada target untuk kita mengarah ke sana. Kemudian yang berikutnya kita harus juga bisa mengatur keuangan kita. Jadi kita punya planning gitu ya. Planning mengatur bagaimana apa yang kita peroleh, penghasilan yang kita peroleh itu kita atur sedapat mungkin supaya kita masuk ke target tadi. Kemudian ada tujuan juga, ada tujuan. Misal tujuannya adalah saya pengen pergi jalan-jalan. Nah, itu ada tujuan. Itu yang biasanya memacu juga. Boleh menjadi tujuan keuangan kita itu jelas. Jadi untuk kita kembali masuk dalam mandiri secara finansial. Dan kemudian kita juga harus berhemat memang betul, berhemat. Jadi harus berhemat, harus bisa mengatur tadi. Memang dari sisi mengatur akhirnya kita berhemat untuk masuk ke jenjang benar-benar mandiri. Nah, yang lebih penting lagi
ketika kita mengatur, ketika berhemat, ada tabungan. Karena kita nggak tahu kan ke depannya itu akan terjadi apa gitu ya. Betul. Misalnya, kemudian tiba-tiba kita sudah bosan dengan pekerjaan ini, kita pindah kerja tapi belum dapat gitu. Nah, itu bisa jadi kan itu harus kita punya tabungan. Betul. Kalau nggak punya tabungan otomatis ya repot. Ya itu hidupnya jadi berantakan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu tahap-tahap yang langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu ya. Untuk ini yang pasti punya tujuan, punya target, punya tujuan. Kalau kita memiliki impian, punya tujuan itu jadi keuangannya diatur. Kemudian kita juga berhemat gitu. Ya, itu mungkin jadi 3 poin penting itu Ibu ya. Yang mungkin bisa dilakukan pemirsa nih yang lagi nonton bincang kita, terutama anak-anak muda nih. Ya, nah, betul. Ngomong-ngomong soal mandiri finansial, nah itu kan biasanya kalau misalkan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Bu ya. Jadi misalkan kita habis lulus, terus kita mulai bekerja, nah kita itu menginginkan sebuah barang yang mungkin zaman kuliah atau zaman waktu masih sekolah nggak bisa nih kita beli. Nah, akhirnya kita kredit aja deh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kredit itu apakah bisa dibilang itu salah satu contoh bebas hutang itu bisa dibilang mandiri finansial apa enggak sih Bu? Sebenarnya kita lihat dulu ya, kreditnya itu kredit apa gitu ya. Memang nggak semua kredit itu salah sebenarnya. Ada juga kredit yang benar, yang maksudnya itu kita membeli dengan cara kredit itu tidak salah gitu. Ya, jadi seperti Mas Bias tadi katakan kan kadang-kadang kita itu punya keinginan ketika saya nggak bisa kredit, tapi barang yang kita beli itu memang harus punya tujuan yang jelas. Jangan hanya hanya sekedar untuk kaya-kayaan gitu ya. Nah, itu berbahaya kalau yang kesana arahnya ya. Jadi kalau kan namanya kredit, ada yang kredit konsumtif, ada yang kredit untuk produktif. Misalnya kita memang membutuhkan kamera, misalnya ya, kamera yang nanti saya akan ingin sekali karena saya punya bakat ke sana, kemudian kita beli kamera, tapi saya nggak bisa beli secara tunai. Saya kredit, tapi kamera itu akan saya pakai untuk membuat bekerja gitu bisa untuk melatih diri untuk kedepannya. Itu nggak masalah gitu karena itu untuk masa depan. Tapi kalau hanya untuk tadi gaya-gayaan, karena temannya lebih, dia punya itu saya pengen juga. Nah, itu jangan sampai membuat ini. Jadi dan kemudian yang perlu diperhitungkan, jangan sampai kita kredit sesuatu itu cicilannya itu lebih dari 30% dari penghasilan kita. Bahaya juga. Iya, kalau dapat gaji kalau pertama kerja misalnya ya dapat gaji 2 juta. Kita pakai nyicilnya 1 juta. Nah, itu kan betul. Repot juga. Itu repot, nanti akan menumpuk apalagi kalau kita kreditnya itu pakai bunga ya Mas Bias. Jadi kita harus perhitungan benar. Perhitungan dengan bunganya gitu supaya jangan sampai bunganya jauh lebih tinggi akhirnya kita repot juga di situ. Jadi itu membuat stres lagi nanti ya. Berarti kalau ditanya boleh apa enggak, sebenarnya boleh Bu. Boleh. Tapi tergantung kita gunakan untuk kredit yang konsumtif tadi atau untuk yang produktif. Atau yang produktif. Tapi disarankan tentu yang produktif. Ya. Oke, Bu Eti. Nah, ini ngomong-ngomong nih, biasanya fresh graduate atau orang yang baru kerja, katakanlah gajinya itu memang biasanya rata-rata belum besar, belum sebesar orang yang sudah lebih senior gitu lah. Nah, kalau misalkan kita memang karirnya bagus, kalau misalkan karirnya memang belum bagus dan kita sulit untuk mencapai kemandirian finansial ini, kira-kira itu gimana sih Bu? Iya, kalau orang yang baru mulai kerja, memang biasanya kan punya gajinya ya biasanya UMK UMK atau UMR ya, sesuai dengan. Nah, itu kan ketika kita menerima gaji itu kan memang sudah ada perhitungan. Jadi saran saya sih sebenarnya kalau kita punya gaji yang memang cukup untuk UMK-nya saja, itu artinya bahwa itu untuk biaya hidup kita cukup. Sebenarnya untuk biaya hidup kita cukup. Jadi jangan melonjak dengan gaya hidup. Karena biaya hidup itu murah sebenarnya, tapi gaya hidupnya yang mahal. Karena kita pengennya seperti teman yang punya gajinya sudah
lebih atau memang dia punya dari latar belakang yang memang sudah mampu ya. Itu yang gaya hidup kita lah yang harus diatur dengan baik. Jangan sampai kita dengan gaji yang pas-pasan, kita maunya gaya hidup kita yang wah gitu. Yang mewah. Betul. Karena itu tadi sebenarnya prinsip biaya hidup itu murah, gaya hidupnya yang mahal. Betul, harus terus dipegang supaya kita jangan jatuh ke sana gitu. Jadi ya diatur lah. Kemudian kalau biasanya kadang-kadang kita harus punya target sih memang. Kita nggak stuck di situ. Sebagai anak muda terutama ya, jangan puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi kita mulai belajar. Jadi belajar untuk mengembangkan diri atau kita punya usaha yang lain selain bekerja. Kerja, punya waktu. Kan kalau masih anak muda kan masih banyak waktu ya, mumpung belum berkeluarga. Nah, itu mulailah cari tambahan lah istilahnya ya. Bolehlah kita mulai ke sana. Kemudian belajar terus-menerus mengupgrade diri supaya suatu saat kita dapat juga pekerjaan yang lebih baik dan dengan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, itu mungkin ya yang bisa dilakukan supaya bisa mandiri tadi. Ya. Ngomong-ngomong gaya hidup nih Bu Eti. Ini memang seringkali kan ini bisa dibilang jadi sandungan nih buat anak-anak muda, buat kesandung, waduh pingin mandiri finansial, kesandung sama gaya hidup nih akhirnya. Nah, ini ada akhirnya sebuah paradigma ini yang bilang seperti ini. Dengan gaya hidup yang tinggi, hidup kita lebih sempurna dan lebih bahagia. Nah, ini sebenarnya benar apa enggak sih? Kalau menurut Mas Bias benar enggak itu? Ayo. Kalau menurut saya sih enggak ya. Karena kepuasan diri kan bukan dari gaya hidup aja gitu. Nah, di situ kita ini kan hidup kita kan bukan hanya gayanya aja ya. Tapi yang penting itu kan kita menerima diri, percaya diri itu yang penting. Bukan cuma gaya-gayanya aja. Nah, jadi mungkin lebih baik kita tidak terpengaruh dengan gaya hidup seperti itu. Jangan membandingkan diri dengan orang lain lah ya. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi berusaha sesuai dengan gaya hidup yang lebih itu karena kita berteman dengan orang lain yang mungkin gaya hidupnya lebih tinggi. Itu yang membuat kita jadi masuk ke sana. Jadi kita berusaha menjadi diri kita sendiri saja supaya kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Karena supaya kita tidak terjebak dengan gaya hidup tadi. Karena gaya hidup itu yang membuat semuanya jadi berantakan. Ya gitu setuju, mungkin ya. Setuju. Benar. Nah ini ngomong-ngomong mandiri finansial nih, udah panjang kita ngobrolin. Sebenarnya manfaatnya itu apa sih Bu? Ya, kalau kita bicara tentang mandiri finansial, tadi kan kita pertama kali bicara kita punya target. Ketika kita umur sekian, kita punya target, kita mandiri. Kemudian setelah mandiri tentunya ada target-target yang lain yang ada di depan kita. Nah, manfaatnya buat kita, sebenarnya kalau secara finansial kita sudah mandiri, kita akan percaya diri. Kemanapun kita pergi, kita percaya diri. Jadi kepercayaan diri kita lebih gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kita ini dipertimbangkan oleh orang lain. Atau juga kita ini menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Nah, itu juga penting karena dengan kehadiran kita, orang melihat kita yang sudah mandiri dalam usia muda ya seperti Mas Bias misalnya kan sudah mandiri. Orang akan mungkin adik-adik kita akan terinspirasi. Dia masih muda tapi dia sudah mandiri secara finansial. Jadi percaya diri, kemudian kita menginspirasi orang lain dan juga kita yang paling terakhir sih yang saya lihat bahwa kalau kita sudah mandiri finansial, banyak orang tua yang akan mencari menantu. Orang yang sudah mandiri finansial kan gitu ya. Pasti kan dipertimbangkan, akan dipertimbangkan. Jadi akan lebih mudah pertimbangannya. Kebanyakan orang tua akan lebih suka kalau menantunya, baik menantu wanita maupun menantu pria itu sudah benar-benar mandiri. Nah, itu manfaatnya sih buat kita. Berarti sebenarnya banyak Bu ya. Dan saya baru kayak terbuka kalau sebenarnya manfaatnya itu nggak cuma untuk diri sendiri, tapi rupanya keluar juga. Menginspirasi orang itu sebelumnya nggak terlalu terpikirkan sih. Gitu. Oke Bu Eti. Nah, ini ngomong-ngomong soal mandiri finansial. Nah, ini sebagai orang percaya nih. Kalau ngomong-ngomong soal uang, itu kira-kira
kalau misalkan dikaitkan dengan firman Tuhan, kira-kira apa sih yang dikatakan firman Tuhan, Ibu? Iya, kalau kita baca dari Alkitab itu sebenarnya ada ayat 2.500 ayat katanya. Seorang penafsir mengatakan bahwa ada 2.500 ayat Alkitab yang bicara soal keuangan. Cuman ada beberapa hal yang ingin kita belajar bersama hari ini, yaitu ketika kita belajar melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber penghasilan kita. Jadi bukan pekerjaan kita sumber penghasilan kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber penghasilan kita. Jadi itu yang harus kita ingat, bahwa Dia adalah sumber. Kalau pekerjaan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, kemudian kita mendapatkan penghasilan itu. Tapi karena itu Tuhan yang mengatur, jadi Tuhan adalah sumber. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah benar-benar tahu bahwa Dia adalah sumber penghasilan kita, maka perlu kita bersyukur, gitu ya. Bersyukurlah dalam segala hal, kan firman Tuhan katakan demikian. Jadi kita harus terus bersyukur karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Dan kemudian kita juga harus bisa, di Alkitab juga katakan dalam Amsal itu rancangan-rancangan orang benar. Jadi kita bukan hanya menerima saja, tetapi kita juga harus memanage dengan baik apa yang Tuhan berikan. Dan juga kita tentunya yang ketika Tuhan berikan pada kita, ketika kita memanage-nya dengan baik, maka kita juga harus membagi kepada orang lain. Karena dalam berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada berkat orang lain juga. Nah, itu yang menjadi catatan buat kita. Mungkin masih banyak lagi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena tadi seorang penafsir katakan ada 2.500 ayat yang bisa banyak banget kita lihat. Nah, tapi mungkin itu sebagian yang bisa kita lihat dari firman Tuhan yang. Jadi memang kalau ngomongin mandiri finansial itu kan nggak jauh-jauh dari uang, dan uang itu memang kita sangat butuh karena itu memang kebutuhan, Bu, ya. Betul benar. Ya. Nah, tapi di satu sisi bisa menjadikan kita makin naik, tapi satu sisi bisa menghancurkan juga. Ketika kita mungkin serakah atau tidak menggunakan dengan bijak itu tadi ya. Menurut Alkitab ada 2.500. Oke, baik Bu Eti, itu perbincangan mungkin singkat dari kita nih untuk hari ini soal mandiri finansial, dan itu topiknya sangat cocok dengan saya yang masih muda. Sebuah kebetulan, tapi ya ini berkat juga buat saya secara pribadi, dan semoga untuk teman-teman yang nonton episode hari ini bisa diberkati juga dengan perbincangan kali ini bersama Bu Eti. Dan terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami. Tentu saja bincang kita akan kembali lagi di minggu depan dengan topik yang lainnya bersama dengan narasumber yang menarik lain. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.